Cek, 1, 2, cek. Snacknya bisa dibagi sekarang. Jadi nanti pas pengajian biar ndak bingung ngedum snack. Nanti ndak ada. Oh, lebih bagus kalau ndak ada ya. Alhamdulillah. Oh, tadi malam sudah. Iya bagus. Luar biasa. Panitia ini memang masya Allah ya. Jadi ngaji itu Pak. Panitia itu mesti mangan hati. Pengajiannya rame, kursi ini kurang dipaido. Pengajiannya sepi, kursi ini kosong ya dipaido. Sekaruan gak usah pengajian. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat yang Allah karuniakan, setiap kesempatan yang Allah berikan, setiap kebaikan-kebaikan yang oleh Allah diwujudkan. Karena senantiasa kita mengucapkan di antara syiarnya orang-orang yang beriman, selain ucapan dari kata la haula wala quwwata illa billah, biar tidak sombong, ada juga alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semua kebaikan itu bisa terwujud, itu bukan karena kita mampu, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa berkumpul bersama di dalam majelis yang mulia ini. Allah berikan kepada kita ringan langkah untuk sampai di majelis ini di hari Ahad yang mungkin banyak di antara kita punya agenda yang macam-macam. Tapi kemudian Allah memilih kita untuk duduk di tempat ini dalam rangka menyerap ilmu syar'i. Maka itu insya Allah adalah pilihan dari Allah yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya agar apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah suri tauladan kita,
Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, langsung saja kita masuk ke materi agar kemudian materi bisa tersampaikan dengan sempurna, tidak terpotong oleh basa-basi yang tidak jelas. Hadirin sekalian, kita ambil tema di pagi hari ini, tema yang tidak pernah usang, tidak pernah membosankan. Tema yang setiap kita sampaikan pasti ketertarikan dari jamaah itu luar biasa. Yaitu tema yang berbicara tentang kebahagiaan. Orang sekolah karena pengen masa depannya bahagia. Orang bekerja karena dia ingin mendapatkan rezeki yang halal, kemudian dengan rezeki itu dia menggapai kebahagiaan. Orang menikah, dia dengan pernikahannya itu harapannya adalah berbahagia bersama pasangannya. Ketika mereka memiliki anak keturunan itu harapannya menjadi qurrata a'yun. Ketika seseorang itu berobat agar mendapatkan kesembuhan, harapannya juga apabila dia sembuh dia akan bahagia. Tapi jauh, apa bahasanya? Jauh api dari panggang atau apa? Jauh lah pokoknya ya, sembuh lah apa itu ya. Tapi jauh apa? Maksudnya apa? Panggang dari api itu. Gak mateng-mateng. Tapi ternyata apa? Jauh panggang dari api. Banyak orang yang dengan bersekolah harapannya masa depannya baik, ternyata setelah lulus tidak dapat kerja malah sedih. Ada apa enggak? Ada orang kemudian dia menikah, harapannya dengan pernikahan dia bakal bahagia, ternyata justru pernikahan itu menjadikan dia sengsara. Ada orang yang dulunya kepingin punya anak, sampai berikhtiar datang ke dokter sana, datang ke dokter sini, sampai tanya ke ustadz segala macam. Bagaimana caranya supaya Allah karuniakan anak? Setelah punya anak, ternyata anaknya menjadi ujian buat dia. Punya menantu, seneng, pesta, rame. Ternyata dikecewakan oleh menantunya. Enten, suake iki. Kayak wajah-wajah kecewa dengan menantu ini. Mantu kok ngene, merung ini gak tak rabe ini anakku. Dosa ibu-ibu. Ya. Nah maka akhirnya banyak orang yang ketika kita berbicara tentang bahagia, itu mereka langsung antusias datang. Ini saya harus dapat materi ini. Tapi sayangnya materi bahagia ini cuma kita dengarkan, digawe enak-enak rungon kuping, tapi kemudian apa yang disampaikan tidak diamalkan. Akhirnya setiap kali materi tentang kebahagiaan itu disampaikan, setiap kali itu pula dia terbang bagaikan angin yang tidak berbekas. Entute si ono ambune. Lagi blas sudah. Seakan-akan tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, maka dengan itu hadirin, sekarang materinya kita rubah sedikit. Kita tidak sekedar berbicara bahagia, tapi nampaknya pandangan kita sekarang itu tertuju kepada orang-orang yang nampak luarnya bahagia dalam keadaan orangnya tidak beragama. Gak tahu sholat. Iya apa enggak? Gak tahu ngaji. Ketika bekerja tidak membedakan mana halal, mana haram. Gak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Gak faham belas. Ketika kemudian dia mendapatkan harta tidak disedekahkan sebagiannya, dia tidak bayar zakat. Tapi yang kita lihat, setiap hari dari konten yang dia bikin, ketawa-ketawa, rekreasi, jalan-jalan, pesta-pesta, keluar negeri, bahkan sampai kemudian kesan yang muncul itu seakan-akan orang ini tidak pernah sedih sama sekali. Ayo, angkat tangan yang korban konten seperti itu. Ayo, korban konten YouTuber yang kemana-mana di sini mangan terus. Apa iki mangan tok gak loro-loro. Kenapa? TikTok. Iya, TikTok. Bagaimana TikTok? Aman?
izin follow dan izin ngaji. Ya, saya izinkan. Saya kasih ijazah Anda ngaji sama saya. Insya Allah masuk surga Anda. Tanpa hisab, tanpa azab. Di belakang saya tapi. Gak usah guyu. Ya, masa ustadznya terlambat. Kan gak pantas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengikuti. Ya, silakan diikuti. Mengikuti konten kreator. Jangan eman-eman. Ngikutin Ustadz Rifki aja. Mengikuti kreator live. Mengikuti kreator live ini. Sudahlah. Cukup segitu aja nyapanya ya. Nanti disapa lagi. Nah, maka akhirnya kita tertipu dengan tampilan luar. Yang ketika mereka itu bahagia, itu yang dibikin konten. Karena itu yang laku dijual. Itu yang dilihat oleh orang. Ketika dia sedang ngecek rekening. Bayang lo ngecek rekening lo di konten. Ketika dia sedang makan ke restoran, kemudian bilnya itu, ngerti bil itu? Bili. Bilnya itu yo, tagihannya itu loh ya. Itu di video. Waduh guys, saya kira mahal, ternyata murah sekali guys. Cuma 43 juta guys. Aduh, gila mentolong ngeplai lah gini ya. Lah kita mangan petang bolo telu ewu greges kok. Itu kenyangnya cuma 2 menit ketok petang bolo telu ewu, luwe mana itu? Ya Allah. Ini 43 juta tapi ternyata murah guys. Nah, kita tertipu dengan semua itu. Nah, maka akhirnya kita bikin tema bahagia meski tak beragama. Bener enggak mereka itu bahagia? Apakah kebahagiaan mereka itu kebahagiaan yang hakiki? Apakah bahagia mereka itu bahagia yang tembus ke dalam hati? Atau cuma bahagia luar yang ketika mereka sedang sendirian, mereka kembali Kembali sedih, nangis, langsung semua yang sebelumnya dia tampakkan di hadapan khalayak ramai, itu tiba-tiba berubah 160 derajat. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan sampaikan mengenai itu. Ada beberapa poin yang saya telah rangkum. Poin yang pertama, kita perlu membedakan mana seneng, mana bahagia, mana tenang. Jadi kita perlu membedakan dulu, ini bahagia atau sekedar senang atau bahkan sampai kepada taraf tenang. Panjenengan Pak, ini ibu-ibu diam, jangan minum. Diam 4 dulu, ojo dilek. Les kadung minum jangan dilek ya. Sudah? Ada 3 Pak. Ada senang, ada bahagia, ada tenang. Senang, bahagia, tenang. Diem kok, melok. Panjenengan pilih yang mana? Senang, bahagia, tenang. Pilih yang mana? Ibu-ibu ikon meneng jan wange lho. Bu, sebentar, 1 menit aja Bu ya, tolong Bu ya. Setelah itu ruwame gak apa-apa. Pak, milih seneng, bahagia atau tenang? Yo itu yang puncaknya itu tenang. Kalau senang tidak tentu mengantarkan pada kebahagiaan. Orang foya-foya, seneng apa enggak? Seneng. Tapi belum tentu dengan foya-foya dia bahagia. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Orang berzina seneng apa enggak? Loh, yo saya enggak perlu tahu panjenengan pengalaman apa enggak, cuma normalnya itu loh, orang berzina itu seneng apa enggak? Ya gak usah takon, mulai jawab senang. Ketoro tahu, ya enggak begitu juga, enggak usah takut. Gak letak ngonok nih, saya tahu lah wajah-wajah orang soleh semua ini. Insya Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Termasuk teman-teman di TikTok ini, saya doakan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan Anda yang saya doakan, yang TikTok. Maka Pak, seneng Pak. Kalau enggak seneng, enggak mungkin dia rela bayar mahal. Lu ada yang sampai 80 juta kok. Tahu? Oh, anak tuh bu yang enggak usah nyebut nama, ya tahu-tahu aja. Sudah meninggal, semoga Allah mengampuni ya. Allahumma amin. Sampai 80 juta, dia rela mengeluarkan itu. Seneng apa enggak? Seneng. Tapi apakah senangnya dengan dia berzina akan mengantarkan dia bahagia? Tidak. Bahagia itu ketemu anak,
kumpul istri dengan perasaan cinta, ketemu orang tua, makan bar, itu bahagia. Nah, maka senang itu bisa dibeli, tapi bahagia tidak bisa dibeli. Banyak orang membeli kesenangan, tujuannya bahagia tapi dia tidak dapat. Nah, itu bedanya dulu. Kalau seneng itu anak kecil, tuku pelembungan seneng, ditukokne permen seneng, itu senang. Tapi bahagia itu tidak bisa dibeli, karena bahagia itu letaknya di dalam hati. Apalagi kalau sampai puncaknya, yaitu yang namanya ketenangan. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang kita cari bukan cuma senang, bukan cuma bahagia, tapi kenikmatan yang bikin hati itu tenang begitu. Karena orang kalau sudah tenang, ibu-ibu, gak ngerusui rumah tangganya orang lain. Bu, ya kan? Kalau sudah tenang, gak kepingin ngeriwui orang lain. Kalau sudah tenang, gak kepo dengan kehidupan orang. Tenang, itulah maka Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yang ciri mereka itu, orang yang iman itu cirinya kalau hatinya digunakan untuk zikir, itu tiba-tiba hati itu muncul ketenangan. Lalu oleh Allah ditegesi lagi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah kata Allah, memang yang menjadikan hati tenang itu adalah zikir. Zikir itu menyebut nama Allah. Ketika Anda menyebut nama Allah, Anda ingat kepada Allah. Ketika Anda ingat kepada Allah, Anda lupa dengan hiruk pikuknya manusia, hiruk pikuknya dunia. Akhirnya Anda mendapatkan ketenangan. Itulah makanya ketenangan itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Maka kalau cuma ngomong, oh bahagia ya hidupnya, belum tentu. Seneng mungkin. Oh kalau kaya bahagia, belum tentu. Kaya seneng, ya mesti. Sopo sih gak seneng jadi wong sugih? Angkat tangan. Ayo, yang gak seneng jadi orang kaya, angkat tangan. Oh, saya kira angkat tangan tiba-tiba markir. Ngene tak tungane gak sugih tenan sampean. Iya kan artinya apa? Kalau melihat konten kreator YouTube, konten kreator Instagram, konten kreator makanan, konten kreator rekreasi yang mereview tempat-tempat wisata, dibilang seneng? Iya. Bahagia? Belum tentu. Nah, maka panjenengan jangan salah, Bu. Jangan tertipu dengan memandang kesenangan luarnya orang lain, kemudian Anda menganggap mereka bahagia. Tak kasih contoh. Tak kasih contoh biar terang benderang. Antara seneng dan bahagia. Begini. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang kemudian dia merupakan sahabat Nabi, anaknya orang paling kaya di Madinah. Yang ketika dia masih kafir, itu pakaiannya terbaik. Bahkan parfum yang dia pakai, itu ketika dia sudah pergi beberapa saat, itu orang yang lewat di belakangnya bisa ngerti, oh si fulan barusan lewat ini. Gara-gara parfumnya khas dan tidak dipakai orang lain. Karena tidak mungkin bisa beli dengan uang mereka. Tapi ketika meninggal dunia, itu kain kafannya tidak cukup menutup tubuhnya. Kalau ditarik ke arah kepala, kakinya kebuka. Kalau ditarik ke arah kaki, kepalanya kebuka. Maka Rasulullah katakan, tutupkan di kepalanya dan tutupi bagian kakinya dengan dedaunan. Siapa namanya? Siapa namanya? La haula wa la quwata illa billah. Siapa namanya? Siapa? Saya kok juga lupa. Nanti bentar, siapa? Joni. Astagfirullahaladzim. Nah, sahabat ini, dia rela meninggalkan semua kenikmatan duniawinya. Dia rela meninggalkan semua kesenangan-kesenangan duniawinya.
Dia rela meninggalkan pakaian mewahnya, dia rela meninggalkan makanan lezatnya, karena dia tahu ini cuma senang tapi tidak membahagiakan, ini cuma senang tapi tidak menenangkan. Apa yang dia pilih? Akhirnya kemudian namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Terima kasih TikTok. Masya Allah, TikTok ini manfaat kadang-kadang. Diingatkan pengunjung TikTok. Namanya Mus'ab bin Umair. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ketika dia meninggalkan semua kenikmatan duniawinya. Padahal senang. Mobil mewah, senang. Kalau zaman dulu mungkin kendaraannya kuda. Pakaian mewah, senang. Makanan lezat, senang. Rumahnya megah, senang. Tapi dia tinggalkan semua itu karena yang dicari bukan cuma senang, tapi tenang dan bahagia. Dia rela meninggalkan semua itu, kemudian dia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam dan dia mendapatkan semua. Senang ia, bahagia ia, tenang ia. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Itu poin pertama dulu. Anda jangan ngelihat orang itu bahagia sekedar dengan tampilan luarnya ketoe seneng. Banyak orang turun dari mobil mewah, Bu. Tapi turunnya ke pengadilan agama. Ayo, iya Banda. Banyak orang turun dari mobil mewah, tapi turunnya dari mobil mewah masuk ruang ICU. Banyak orang turun dari mobil mewah, tapi turun dari mobil mewah itu untuk pemeriksaan di gedung KPK. Koruptor itu kalau baru datang yang pertama, itu kan mobilnya mewah. Apa kemudian mobil mewah yang dia naiki, tapi naiknya ke arah gedung KPK, itu dia mendapatkan ketenangan di sana. Drodok nih Bu, takduk. Ketakutan, padahal kendaraannya mewah. Poin kedua, di dalam Islam hadirin yang dirahmati oleh Allah dan jamaah TikTok sekalian, di dalam Islam itu ada dua kenikmatan secara maddiyah. Ada dua nikmat. Dan dua-duanya tidak apa dicari, tidak aib. Anda tidak berdosa. Dan ketika Anda mencari nikmat keduanya, Anda tidak dikatakan, wah agamanya kurang keren. Ini Islamnya kurang mantap. Tidak. Dua-duanya boleh. Nomor satu, nikmat zahir. Nikmat zahir itu apa? Awake seger waras. Itu nikmat zahir. Omai api. Rumahnya megah. Itu nikmat zahir. Makanannya lezat. Itu nikmat zahir. Dia punya mobil, mobilnya mewah. Dan itu semua nikmat zahir. Yang Rasul katakan apa? Itu boleh. Dalam hadis yang sahih dikatakan, sa'adatul mar'i thalathatu umur. Bahagianya manusia itu dalam 3 perkara. Tapi bahagia ini untuk orang mukmin iya, orang kafir juga iya. Artinya belum spesial dia. Nomor 1, an yakuna lahu al-baitul wasi'. Biar rumahnya itu luas. Ayo jujur, punya rumah luas, rumahnya luas, halamannya luas, ada di belakang tempat bermain anak, di depan ada taman buat sore-sore ngopi, duduk sama istri. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Tapi sekarang ada orang punya rumah luas, ngeluh diuber-uber orang pajak. Lah kemarin Dokter Tompi itu sampai ngamuk sama timnya Atta Halilintar. Loh Ustadz kok tahu? Ya dari Abu Sanum taunya. Jadi itu informan saya itu, ono cerita Ayu Ting Ting gak sido kerabi itu ya dari dia semua. Jangan dikira saya buka akun gosip, ya enggak. Dia memberitahukan ke saya tujuannya apa? Ustadz ini ada materi begini, dibikin ceramah seperti apa? Ustadz ini ada info. Jadi jangan salahkan saya ibu-ibu. Itu loh orangnya. Cerita nih, Ustadz Ayu Ting Ting gak sido rabi maneh. Astagfirullahaladzim. Saya pikir, lah apa urusannya mosok saya yang harus ngerabi Ayu Ting Ting? Nggak mau saya, karena dia belum tentu mau sama saya. Kalau dia mau ya bumbuan. Tak pikir balik sama saya, ya. Nah sudah, maka hadirin sekalian, itu nikmat zahir. Yang pertama kata Nabi Muhammad, al-baitul wasi'. Rumahnya apa? Luas. Rumahnya luas. Yang kedua, al-markab as-sari'. Dia punya kendaraan, kendaraannya itu bisa dipakai ngebut.
Mobilnya itu mewah. Kalau bahasa kita sekarang Chevrolet Spin. Kalau mau beli ya enggak apa-apa. 230. Ya, mobilnya apa? Kendaraannya cepat. Al-baitul wasi' wal markabis sari'. Yang ketiga, wal jarus salih. Dia punya tetangga baik. Itu bahagia, tapi zohir semua. Rumah, zohir. Kendaraan, zohir. Tetangga yang baik, zohir. Tapi itu belum tentu menjamin kenikmatan di dalam batinnya. Orang yang rumahnya mewah, belum tentu penghuninya bahagia. Orang yang mobilnya mewah, belum tentu yang mengendarainya tenang. Orang yang punya tetangga yang baik, belum tentu orangnya senang. Karena kehidupan itu kita yang ngatur bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Itu nikmat yang nomor satu. Maka dalam Islam, bukan kita ini dituntut untuk mengejar nikmat yang pertama. Contohnya apa? Lihat, Nabi Muhammad SAW semuanya tahu. Rumahnya sederhana. Bahkan bisa dibilang jelek lah. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau pakai sesuatu, tidak ditinggal sampai rusak. Dalam artian Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan sesuatu karena bosan, tidak. Tapi karena memang sudah tidak bisa dipakai. Rumah sampai rusak, pakaian sampai rusak, sendal. Bahkan sendalnya ketika robek, kalau masih bisa dijahit, sama Nabi Muhammad dijahit. Maka itulah Nabi Muhammad. Tapi kita semuanya sepakat tidak ada orang yang hidupnya lebih bahagia dibandingkan hidupnya siapa? Nabi Muhammad. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan nikmat zohirnya sangat kecil. Wes, rumah panjenengan dibandingkan rumahnya Nabi Muhammad besar mana? Ayo. Ya rata-rata besar rumah kita. Tapi bahagianya Nabi Muhammad dibanding bahagianya kita, siapa lebih bahagia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, nikmat zohir yang dia punya ketika Nabi Muhammad menyiapkan pasukan perang, ya Mas Tatak ya. Telat gak ndang lungguh, bingung Tatak. Cepet Tak, sini Tak. Setelah nikah enggak ngaji lewama ya Tatak ini. Dulu sebelum nikah ngaji terus. Ustaz doakan dapat istri, Ustaz wah mari rabi. Lali ngaji nih, hati-hati Tak, istidraj itu Tak. Astagfirullahaladzim, tidak guyon-guyon. Nah sudah, maka Abu Bakar ketika menyedekahkan semua hartanya, Bu, bukan sepertiga loh Bu, bukan separuh loh Bu, semua. Lah kalau kira-kira kita mulai ngeluh Pak, tuh HP rene, mobil hilang, sepeda motor gak duwe, ngeluh. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan itu Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pujian dari Allah. Mendapatkan apa? Pujian. Dalam surat apa? Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, orang yang memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dengan adanya pahala surga. Apa yang Allah janjikan? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalannya dia masuk ke dalam surga. Sampai terakhir, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yardot. Allah memuji Nabi, Allah memuji Abu Bakar. Allah mengatakan tidak ada kenikmatan duniawi dari seorang pun yang dia inginkan kecuali dengan sedekahnya itu dia mencari keridhaan dari Allah. Allah berfirman wala saufa yardha, dan Allah akan menjadikan dia ridho. Senang apa enggak kira-kira? Allah sebutkan dia dalam Al-Qur'an senang walaupun nikmat zahirnya habis. Nikmat zahirnya apa? Habis. Nah, nikmat yang pertama nikmat zahir. Nikmat yang kedua apa? Nikmat
batin. Nah ini teman-teman TikTok ini, perhatikan. Nikmat yang kedua batin. Maka yang dipamerkan lewat YouTube, guys, ini kita mau review mobil baru saya guys. Ini pintunya luar biasa guys. Mobil yang lain pintunya 2, 4, 5. Mobil saya pintunya 24 guys. Mobil apa pintu 4 legor ini ya? Bisnya mek loro. Telu mbek lawang sopir. Saiki lawangnya sopir gak enak bis itu. Guys, saya mau review rumah baru saya guys. Ini kamar pembantu aja luasnya 20 kali 30 guys. Sentimeter. Ini belum kamar utama guys. Ini kamar khusus anak saya guys. Kamar anak saya guys. Lihat guys. TV-nya aja sudah ada 40 guys. Ada AC-nya guys, bisa menjadikan ruangan seperti salju. Ini lihat kasurnya guys, itu zahir. Tapi dia tidak mampu menampakkan batinnya. Karena apa? Boleh jadi dengan pamernya itu dia ingin membahagiakan hatinya. Karena orang kalau aslinya bahagia, dia tidak punya waktu untuk pamer ke orang lain. Tidak punya waktu, karena apa? Maaf, saya sudah sibuk bahagia, wes gak duwe waktu gawe ngonten. Tidak punya waktu untuk pamer kepada orang lain. Maka orang yang masih pamer, itu boleh jadi memang batinnya tidak bahagia. Nah, maka nikmat yang kedua, nikmat batin. Intinya begini, wes. Apa nikmat batin itu? Nikmat yang tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara materi duniawi. Saya ulang. Apa nikmat batin itu ibu-ibu? Nikmat yang tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang berupa materi duniawi. Contoh. Duwe donya gak duwe donya tetap seneng. Iya apa enggak? Punya rumah, tidak punya rumah, tetap bahagia. Mobilnya ada ataupun tidak ada mobil, tetap tersenyum. Dia uangnya ada atau uangnya hilang, dia tetap bahagia. Tak kasih ilustrasi begini. Ini nikmat apa? Batin. Nikmat batin. Begini ibu-ibu sekalian. Panjenengan tahu enggak? Kenikmatan terbesar di dunia ini apa? Gus, kenikmatan yang paling besar di dunia ini apa? Sehat, ya masuk akal, sehat. Karena kalau sudah kaya, kalau sudah sakit, walaupun kaya, apa manfaatnya kekayaan kan? Terus, apa? Nikah. Panjenengan istri berapa? Loh satu kok ngaku bahagia, yo kapok itu. Orang kalau nikah terus istrinya ndak mau nambah, itu kapok bukan bahagia. Orang itu kalau bahagia pengen nambah. Orang makan, makanannya enak, nambah ndak? Nambah. Nikah, nikah enak, nambah ndak? Ya ndak enak. Ya kalau enak itu nambah. Setuju ibu-ibu? Ya enggak apa-apa, wong yang butuh sini kok. Setuju Pak? Saya doakan Pak, mudah-mudahan panjenengan semuanya Allah karuniakan rumah tangga yang bahagia. Anda kira saya mau ngomong nikah lagi gitu? Ya enggak. Sekarang begini, salah satu nikmat terbesar di dunia ini hadirin, salah satu nikmat terbesar itu ketika Anda sholat tahajud. Terus pas sholat tahajud itu hati connect dengan Allah Ta'ala. Terus ketika sholat itu sampai air mata itu netes, bercucuran tidak berhenti. Itu nikmatnya luar biasa. Yang ketika itu Anda sudah dapat, Anda akan merasa menegolek sing koyok ngini maneh. Besok saya mau mengulang nikmat yang seperti ini lagi. Nikmat ini yang harus saya cari. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan laulal ikhwan lama ahbabtul baqa'a fil ard. Kalau tidak punya teman yang soleh, saya tidak senang hidup di dunia ini. Itu Imam Syafi'i. Nah, kalau sebagian salaf mengatakan apa? Laulal lail.
kalau tidak ada malam, tidak ada apa? Malam. Lama ahbabtul baqa'a fid dunia. Maka saya tidak kepingin lama-lama hidup di dunia. Karena apa? Bahagianya mereka itu ketika waktu malam. Ketika mereka bisa sendiri bersama Allah Ta'ala, mereka doa, ya Allah saya sakit, ya Allah sembuhkan. Ya Allah saya pengen bahagia, ya Allah bahagiakan. Ya Allah saya banyak dosa, ya Allah ampuni. Ya Allah saya butuh rahmatmu, ya Allah rahmati. Sampai kemudian Anda nangis berebes milih sampai air mata itu menetes, dan itu loh bahagia. Padahal secara fisik kelihatannya apa? Nangis. Walaupun terkadang orang itu dia tidak punya apapun dari perkara duniawi. Itu yang namanya nikmat batin. Jadi orang itu kalau yang nikmat adalah batinnya, yang bahagia adalah batinnya, yang bahagia adalah hatinya, maka dia tidak bisa kebahagiaan itu dicuri sama orang lain. Tapi kalau nikmatnya nikmat zohir, iso dicolong. Nikmat karena suamimu direbut orang, mau ngomong apa? Mbak, yang sudah nikah itu, mana yang sudah nikah? Belum nikah semua ya? Oh sudah, ya kelihatan dari wajahnya kok. Kalau sudah nikah itu moro-moro kisut. Dulu sebelum nikah itu seger-seger. Setelah nikah entek, kisut. Mata cewekung mendelep menjeru. Irung asale mancung dadi pesek. Kepenek terus soalnya. Nah, maka hadirin sekalian, apa artinya? Kalau nikmat yang kita kejar nikmat zahir, iso dicolong sama orang, bisa dicuri sama orang, bisa diambil sama orang, dan nikmat itu tidak menjamin. Tapi kalau nikmatnya batin, pas sujud seneng, pas duduk di majelis taklim seneng, pas sholat bisa khusyuk, bisa nangis, bahagia. Ketika dia oleh Allah diberikan ujian, dia mampu sabar. Ketika diberi nikmat, dia mampu bersyukur. Itulah intinya nikmat yang kita cari. Nah sekarang perhatikan, bisa ndak orang itu bahagia meski tak beragama? Jawabannya tidak mungkin. Loh Ustaz, saya lihat tetangga saya non Islam Ustaz, Masya Allah Ustaz, sama istrinya itu senyumnya manis, setiap suami mau berangkat kerja diantar, kemudian nanti pulang kerja ditunggu sama istri, nanti malam-malam mereka keluar makan bareng. Anak-anaknya yang satu kuliahnya di Inggris, yang satu kuliahnya pakai linggis, yang satu yang satu di Australia, satu di Oxford. Apa Oxford? Angel eram ngomong ya. Yang satu di sini Ustadz. Bahagia gitu Ustadz. Kalau liburan itu jalan bareng kemana. Kadang-kadang ya mereka rekreasi ke Depot Amanah Kasembon, cari rawon, sop buntut. Simpang Raya enggak usah. Simpang Raya enggak usah ya. Itu hadirin, kalau bahagia itu terputus, maka itu bukan bahagia. Sementara orang-orang non-Islam itu, mereka bahagianya di mana? Di dunia ini tok. Sementara kita orang-orang beriman, dunia bahagia, akhirat jauh lebih bahagia. Sekarang perhatikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya punya anak 3, suami 4 tahun di PHK. Saya jualan di rumah Ustadz, tapi tetap bahagia. Karena apa? Menerima apa yang Allah kehendaki untuk saya. Loh ini loh. Jadi walaupun suaminya di PHK, tapi ternyata rumah tangganya tetap utuh, anaknya menyenangkan, didelok nyenengke, anaknya diajak ngomong membahagia, itu bahagia sudah. Walaupun suami nanti kalau dapat pekerjaan lagi tentu tambah bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Ini hadisnya Nabi. Artinya begini, apabila engkau memandang Allah Ta'ala memberikan apa yang seorang hamba inginkan di dalam kemaksiatan yang dia lakukan, Rasul bilang apa? Fa'lam innahu istidraj. Maka ketahuilah itu sebenarnya adalah istidraj. Jadi ada orang maksiat, tidak pernah sholat,
tidak pernah sedekah, tidak pernah ngaji, yang perempuan tidak pernah nutup aurat, yang laki-laki tidak pernah menundukkan pandangan, tidak tahu ketok di masjid, tapi nampaknya senang. Apa kata Nabi Muhammad? Itu apa? Istidraj. Thumma tala qawlahu ta'ala, kemudian Allah membaca firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa itu? Falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Rasulullah baca ayat Quran. Ayatnya mengatakan begini. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatannya Allah. Jadi ketika mereka justru lupa dengan apa? Peringatannya Allah. Gak tahu sholat, gak tahu zakat, gak tahu sodakoh, gak tahu nutup aurat. Mereka lupa dengan peringatan Allah. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan untuk dia semua pintu-pintu kenikmatan. Usahanya sukses, badannya sehat walafiat, anak-anaknya kuliah nilainya bagus-bagus. Allah buka semua kebaikan. Dalam keadaan mereka itu melupakan peringatan Allah, mereka melupakan aturan Allah. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia mulai bahagia, senang. Farih itu senang dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan. Allah menghukum mereka tiba-tiba. Allah menghukum mereka apa? Tiba-tiba. Pas seneng-senengnya, belum ada persiapan untuk menghadapi kematian, belum ada persiapan untuk menyiapkan alam kubur, belum ada persiapan untuk kehidupan akhirat, tiba-tiba mereka meninggal dunia. Akhadnahum baghtatan. Langsung sama Allah dia dihukum seketika itu. Dalam keadaan apa? Mati tiba-tiba, tidak sempat tobat, tidak sempat sodakoh, tidak sempat punya amal kebaikan. Akhirnya apa? Semua kenikmatan duniawi yang sebelumnya Allah berikan terputus tiba-tiba. Dan kalau nikmatnya cuma nikmat dunia, tidak tembus akhirat, maka rugi. Maka doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian yang berikutnya, perhatikan hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sering kita baca. Ayat yang sering kita baca, maka jangan sibuk dengan melihat orang lain. Dalam surat An-Nahl, dalam surat apa? An-Nahl, ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ibu-ibu TikTok, surat An-Nahl ayat 97. Tulis An-Nahl 97. Coba kalau teman-teman TikTok ada yang bisa nyebut apa, ngasih komen ayatnya lebih bagus. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan. Man di sini ini artinya syarat. Barang siapa, maka barang siapa di sini bukan golei orang, bukan barang siapa untuk mencari, bukan, tapi barang siapa di sini itu syarat. Seperti begini, Bu. Barang siapa lulus dengan nilai sempurna, maka dia akan mendapatkan hadiah umroh gratis. Maka kalimat barang siapa di sini artinya apa? Syarat. Ketika syaratnya terpenuhi, apa yang dijanjikan akan diberi. Akan diberi. Nah, maka Allah memberikan syarat. Man, barang siapa. Apa syaratnya? 2. Amila sholihan, melakukan amal soleh. Maka orang itu kalau kepingin bahagia, nomor 1, tidak boleh berhenti dari perbuatan yang positif. Senyum kepada orang, membahagiakan orang lain. Kalau ngomong, bikin orang lain itu merasa apa? Dihargai. Kemudian ketika ngelihat orang yang susah, dibantu. Pernah lihat enggak? Iklan Thailand. Iklan Thailand itu kan, ya apa? Iklannya itu seru-seru gitu loh. Ada sebuah iklan di Thailand, itu orang ini setiap berangkat kerja, itu tidak melewatkan kebaikan yang ada di depan mata. Ada orang bawa gerobak,
mau dagangan. Ternyata mau naik ke trotoar, dia tidak kuat. Langsung dia lari dengan senang hati, dengan penuh kebahagiaan. Ditarik sama dia, diewangi, seret. Akhirnya orang yang dorong tadi tidak kuat, dia ikut bahagia dengan ketika yang didorong itu bisa berhasil naik ke atas trotoar. Terus ngelihat ada tanaman kering, Terus ada di atas rumahnya orang itu talang air, airnya netes. Langsung tanaman kering itu sama sekali diseret, seret. Sampai kena air yang mengucur dari atas. Bahagia dia. Terus ada anak kecil mau sekolah ketoknya sedih gitu. Langsung diambil duit di kantongnya dia, dikasih uang, kalau bahasa kita mungkin 2.000. Akhirnya anak kecil itu bahagia. Terus dia lakukan setiap hari. Panjenengan tahu apa yang terjadi? Suatu hari ketika dia jalan dalam keadaan murung, itu orang-orang yang sebelumnya dia bantu, itu semuanya membahagiakan dia. Tukang yang tadi gerobaknya tidak kuat didorong, itu langsung datengin dia, dikasih hadiah. Ini. Terus bunga yang tadinya kering, ketika dia lewat sekarang bunganya berbunga. Apa tanamannya itu apa? Berbunga. Dia ngelihat bunganya keluar, dia seneng. Terus anak kecil yang biasa dikasih uang saku, itu ternyata anak kecilnya lulus. Dia bawa ijazahnya bagus, ditunjukkan, terima kasih ijazah saya nilainya bagus. Itu loh, amila solihan, pokok yang positif. Jangan pernah negatif. Sama tukang parkir yang baik, sama tukang kebersihan yang baik, ketemu orang di perempatan jalan yang baik, ketemu teman di masjid yang baik. Amila solihan. Karena amal soleh itulah sumber bahagia kita. Kenapa Bu? Ini sudah menjadi sunnatullah. Orang yang membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan dia. Betul apa enggak? Saya kalau kebanyakan betul apa enggak kayak Mama Gufron saya nanti. Betul tidak? Nah, ini sekarang katanya makolinya tidak keluar lagi katanya. Jadi tidak seru sekarang. Sudah, maka saya sarankan kepada teman-teman MUI, jangan takut. Kalau memang menyimpang, sampaikan dia menyimpang. Kok nampaknya MUI lambat banget. Sampai katanya tadi malam video call sama malaikat itu loh. Loh, malaikatnya nomor HP ini piro video call sama malaikat. Kalau mau ya saya minta nomor HP-nya lah. Terus katanya bisa memerintah malaikat Jibril. Terus, loh, MUI tidak usah telat. MUI yang gercep, sesat-sesat. Karena MUI bertanggung jawab atas keselamatan akidah umat. Jangan dibiarkan. Loh, kok takut gara-gara mungkin dekengane ormas tertentu dilindungi. Jangan, sesat-sesat. Tidak. Kalau memang sesat, ajak diskusi. Kalau tidak, sampaikan kepada umat. Gak usah bingungi umat. Ini kesian, korbannya banyak. Di Malang lagi ya. Daerah Dampit kan. Jadi harus gercep MUI ini. Antum orang Dampit ya. Astagfirullahaladzim. Kok sampai sini antum? Muridnya. Ya Pak, tolong diajari bahasa semut saya. Gufron. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka nomor 1, amila salihan. Yang positif. Lakukan kebaikan. Ada orang ngelihat anaknya sakit, tanya, ada yang bisa saya bantu enggak? Kalau perlu mobil, pakai mobil saya. Perlu ke dokter, telepon saya, jangan segan. Kalau saya bisa, saya anterin ke dokter. Yang positif, kenapa begitu? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Itu sunnatullah, balasan senantiasa sesuai dengan apa? Amalan, perbuatan. Anda nyenengke orang lain akan diperintah oleh Allah untuk nyenengke Anda. Syarat yang kedua, wa huwa mu'min. Man amila salihan, barang siapa melakukan amal soleh, min dzakarin au unza, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia orang yang mukmin, beriman. Beriman di sini maksudnya apa hadirin? Beriman di sini maksudnya ketika dia melakukan amal soleh, tidak ada yang dia cari kecuali ridho dari Allah. Ketika dia melakukan kebaikan, tidak ada balasan yang dia cari kecuali balasan dari Allah. Ketika dia melakukan ibadah, tidak ada yang dia cari kecuali kehidupan akhirat. Itulah arti mukmin di sini. Sehingga ketika dia mengharapkan dari kebaikannya itu adalah apa yang ada di sisi Allah, maka pasti bahagia. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Surat apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 97. Falanuhyiyannahu
hayatan thayyibah. Maka pasti sudah. Pasti. Dan yang mengatakan pasti itu Allah Ta'ala. Allah akan memberikan kepada orang tersebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Kehidupan yang jauh dari kesengsaraan. Dan Allah tidak mengatakan sogeh, Allah tidak mengatakan duit akeh, Allah tidak mengatakan badannya sehat, tapi yang Allah jamin pasti bahagia. Dan itu di dunia, di akhirat apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat Allah akan berikan kepada dia lebih banyak dari apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya Anda buka surat Muhammad ayat 12. Surat apa? Muhammad ayat 12. Kalau yang dicari cuma seneng dunia tanpa agama, bahagia mesti tak beragama, itu disebutkan dalam Al-Quran seperti binatang. Kalau cuma nyari bahagia tok, seneng-seneng tok, tapi tidak beragama. Kalau bahasa saya Bu, Pak, nun sewu nggih, wis soge, tapi gak mikir kehidupan orang yang lebih banyak. Sudah kaya, tapi tidak memikirkan orang lain. Itu ya seperti binatang. Maaf nggih, seperti apa? Binatang. Uripe mek kerja, ngelumpukno duit, mangan, turu, rekreasi, tuku mobil, jalan-jalan ke luar negeri, beli tas apa? Tas kresek. Matur suwun Pak Sus, Masya Allah, luar biasa. Tas kresek, beli tanah, aset, Tegal, sawah, nuku embong. Wes, kalau cuma itu, ndak jauh beda seperti apa? Binatang. Mohon maaf nggih, nun sewu nggih. Permisi ya, pemirsa TikTok juga ya. Anda tahu monyet? Tenyom. Sedep. Monyet, tenyom, sedep, manki. Pelan-pelan Pak Gatot, mbek nguasni rene, pedes. Astagfirullahaladzim. Pak Gatot. Nah, sudah itu, Pak. Tidak ada cerita monyet itu berbagi, tidak ada. Saya kapan waktu jalan-jalan sama istri saya ke Coban Rondo. Kok Rondo ya? Coban Perawan. Mbak, beda, ada lagi Coban Perawan, ada beda. Ini yang Randa ini. Yang Randa, bukan yang Perawan. Coban Rondo, tahu Coban Rondo ya? Coban Rondo itu kan banyak monyetnya. Sudah, ketika itu saya masuk ke sana. Loh, kok sekarang tidak ada monyet? Dulu kita masuk ke arah air terjun itu banyak monyet di bawah. Jadi kita bawa jagung, bawa kacang, itu seneng gitu loh, ngasih makan monyet tadi. Sudah, apa yang terjadi? Setelah saya pulang, kan akhirnya kacang itu tidak jadi kita sebar karena tidak ada monyet. Ternyata ada satu kelihatan di luar. Ketika yang satu itu kita lempari kacang, baru yang lainnya turun semua. Dan Anda tahu, itu ada satu kacang, jagung, yang saya lempar sak kreseke gara-gara saya takut. Kenapa? Karena mulai datang semua. Ada satu kresek itu, yang akhirnya isinya masih mungkin 3 atau 4 potongan jagung, itu didep satu gini. Dalam keadaan tangan kanannya megang jagung, tangan kirinya megang jagung, di mulutnya masih ngunyah jagung. Lah kok persis? Ini binatang namanya apa? Binatang atau manusia? Lah kalau ada manusia, sing wetenge wis wareg, lah kok sing ngecapi, lah kok sing ngerawuk, lah kok saya nyimpen. Bedanya manusia tadi dengan apa tadi? Saya ngomong gak tahu ego ya. Terus dengan monyet bedanya apa? Kalau sekedar memuaskan nafsu pribadinya, dia lupa hidup itu bukan dunia tapi akhirat. Nah maka disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 12. Surat Muhammad ayat 12 ini salah satu ayat
favorit saya. Walaupun semua isi Quran itu bagus, tapi saya punya beberapa ayat-ayat favorit. Salah satunya surat Muhammad ayat 12. Coba ditulis teman-teman TikTok, surat Muhammad ayat 12, keluarkan ayatnya sama artinya. Bisa enggak di komen di TikTok itu? Bisa ya? Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan orang-orang yang iman dan orang-orang yang melakukan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah hadirin mengatakan innal abrara lafi na'im. Orang yang baik itu akan berada di dalam kenikmatan. Orang yang apa? Baik, abror. Kata Ibnul Qayyim, jangan mengira kenikmatan yang Allah berikan kepada orang baik itu cuma di surga nanti. Tidak. Surga insya Allah pasti. Allah tidak akan mengingkari janji. Terus Ibnul Qayyim bilang apa? Tapi Allah berikan dahulu ketika mereka masih di dunia. Jadi innal abrara lafi na'im, orang baik itu mendapatkan kenikmatan itu bukan cuma di surga tapi mulai di mana? Di dunia. Dan kenikmatan itu yo ati sing ayem, ati yang tenang, rumah tangga yang baik, anak-anak yang solihin dan solihat. Innal abrara lafi na'im, itu Allah beri di dunia. Nah, dalam surat Muhammad Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Surganya bukan cuma surga akhirat, tapi surga dunia. Sampai muncul istilah baiti jannati. Jadi panjenengan jangan mengejar materi, jangan mengejar sesuatu yang bersifat fisik, tapi menjadikan panjenengan terbebani. Tapi kejar kenikmatan yang Allah janjikan dengan iman dan amal soleh. Nyenengke wong, bangun rumah singgah, bikin sekolahan yang bermanfaat untuk orang-orang miskin yang tidak mampu, datang ke pondok pesantren bawa uang yang banyak dirupakan apa? Bangku, datang bawa makanan yang lezat ke tempat-tempat orang yang tidak pernah makan makanan yang lezat. Seperti itu. Kemudian setelah Allah menceritakan orang iman dan amal soleh akan Allah masukkan ke dalam surga, berikutnya apa? Walladzina kafaru. Sementara itu orang-orang yang kafir. Apa orang kafir itu? Yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan mereka makan-makan. Jadi orang kafir itu urusannya cuma dua, senang-senang. Dan senang-senang di sini konotasinya apa? Main perempuan. Na'udzubillah. Senang-senang tok. Main perempuan, yang perempuan pesan laki-laki. Na'udzubillah min syarri dzalik. Berhubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Bahkan sampai ada istilah apa yang tuker-tukeran itu, tuker pasangan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa istilahnya? Pokok tuker-tukeran pasangan lah. Pokok ijol-ijolan bojo. Anu yo, biar sensasinya lebih keren. Kita tuker-tukeran. Bojomu tak gowo, bojoku gawon. Na'udzubillah, sampai binatang, betul binatang sudah. Maka Allah sebutkan dalam surat Muhammad 12, walladzina kafaru yatamatta'un. Tapi kalau orang kafir, jangan ngomong tenang, jangan ngomong bahagia, jangan ngomong nyaman, jangan ngomong selamat, karena urusan mereka cuma apa? Senang-senang, pesta pora, party, mabuk-mabukan, wa ya'kulun, dan senang urusannya apa? Makanan, minuman, itu hidupnya mereka cuma perut dan bawahnya perut. Terus Allah mengatakan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Seperti yang dilakukan oleh binatang. Itu bahasanya Allah. Jadi kalau orang Islam urusannya mek panganan, urusannya mek seneng-seneng, urusannya cuma mikir dirinya sendiri, itu Allah sindir dalam surat Muhammad ayat 12. Nah, maka panjenengan tidak lebih kecuali seperti binatang. Terus nanti di akhirat apa yang terjadi? Wannaru mathwallahum. Nanti kalau sampai di akhirat tempatmu adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan itu penutup panjenengan tulis
Panjenengan tulis surat Toha ayat 123 dan 124. Surat Toha. Surat Toha. Surat Toha ayat 123 dan 124. Ibu-ibu, surat napa Bu? Toha. Ayat berapa? Nah, maka setelah ini Bu, gak usah bingung njaluk bojone, "Mas, te ngaji gamise wis elek tukok nih." Ndak ada. Ya boleh beli baju boleh, tapi bukan itu tujuan hidup kita. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qamisah, ta'isa wantakas, idza syika lan yuntaqash." Rasulullah mengatakan, akan celaka hambanya dinar dan dirham. Jadi hidupnya itu menghambakan diri pada apa? Harta. Sampai kita kaget, korupsi 271 triliun, bukan M. Itu mau makan apa dia? Mau beli apa uang sebanyak itu? Sementara umat Islam dikasih contoh sama Nabi Muhammad. Manusia itu mengatakan mali, mali, mali. Uangku, uangku, uangku. Dan Rasul katakan apa? Dan tidaklah harta kalian itu kecuali 3. Yang kalian pakai sampai usang, yang kalian makan sampai habis, dan yang kalian sedekahkan, dan itulah yang kekal menanti kalian di akhirat. Yo mek telu iki tok. Lek disimpan di bank, nun sewu, kalau akalnya waras, itu bukan uang Anda, uang yang make yang punya bank kok. Anda digoroi mbek tulisane. Diwolak-walik buku rekening, diluk-diluk ngecek rekening elektronik yang di HP. Gendeng gak keroso yang ini gitu. Gendeng gak keroso. Padahal uang kita itu yuk apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita sedekahkan. Nah, sementara orang-orang kafir itu ya beda memang. Nah, maka ayo hadirin, kita suayain tidak mikir diri sendiri sudah. Kita pengen bahagianya itu panjang. Nah, maka dalam surat Toha ayat 123 dan 124 Allah Ta'ala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum min..." Maaf, dari awal. "Qala bita minha jami'a." Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dihukum sama Allah. Apa hukumannya? Turunlah kalian berdua ke dunia. Maka dunia ini Bu, bukan tempat Allah membahagiakan manusia. Dunia ini tempat hukuman. Itulah Nabi Muhammad mengatakan dunia ibarat penjara. Lah kok enek uang seneng di penjara itu loh. Kan kepingin bebas. Karena idza matal abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya wa nasabiha. Orang Islam itu kalau meninggal itu waktunya istirahat dari capeknya dunia. Lah kok panjenengan kepingin kesel terus? Dongakne Ustaz panjang umur. Padahal sing ngomong is umure 84. Lu kate golek apa maneh sampean? Rabi yo gak amper. Mangan yo gak penak. Mangan sate lho. Sate ini melbu sak untune. Keliru ngelek. Apa sate kok atos? Ternyata yang ditelan bukan satenya, gigi palsunya, kelek. Na'udzubillah min dzalik. Wis umur 83 jane dongane Ustaz husnul. Lah ini 83 Pak, dongane panjang umur. Lah pinten umure? 83, 84 jalan. Oh, terus pengen panjang umur sampai berapa? 200. Nggih mboten 200 Ustaz ya 90 lah. Tapi lek 90 sisa 6 tahun, kurang didik 100 lah. Padahal sudah hidupnya tidak manfaat sudah. Nah, maka Allah berfirman, "Qala bita minha jami'a." Adam, Hawa turunlah ke dunia, dihukum sama Allah. Ba'dukum li ba'din adu. Nanti kalau kalian sudah jumlahnya banyak, sebagian ujian buat sebagian yang lain. Maka kita ini saling diuji.
Kemudian apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti kata Allah, aku akan turunkan kepada kalian petunjuk. Petunjuknya berupa apa? Wahyu. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya pasti bahagia. Itu kalau mengikuti petunjuknya siapa? Allah. Berarti mungkin enggak orang bahagia tanpa agama? Enggak mungkin. Semu. Bahagianya apa? Semu. Ketok itu atine panjenengan enggak tahu. Karena bahagia itu dalam surat Toha 123 itu ketika mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kemudian 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan sebaliknya, kalau ada orang berpaling dari peringatannya Allah, tidak beragama, tidak nurut kepada Allah, Allah jamin hidupnya dhanka. Dhanka itu apa? Sempit itu arti di terjemahan Quran. Tapi kalau arti bahasa Arab, dhank, ba, nun, kaf. Dhanka dalam bahasa Arab itu dihimpit dari semua sisi. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu dari 6 sisi itu kalau bahasanya kayak diperekes gitu loh. Dipres. Tapi ngepresnya itu bukan cuma atas bawah. Atas bawah, depan belakang, kanan, kiri. Sehingga apa? Tidak ada ruang untuk dia mau pergi kemana. Tidak ada ruang. Sementara orang beriman, kalau dihimpit dunia, dia bisa lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu hadirin sekalian, sehingga apa? Jangan terkecoh. Tidak ada bahagia tanpa beragama. Dan kalaupun ada orang berbahagia tanpa agama, kemungkinannya 2. Nomor 1, Anda ditipu dengan tampilan luar. Atau nomor 2, dia oleh Allah sedang diistidraj. Agar dia tidak ada kesempatan untuk bertobat, tiba-tiba oleh Allah dihukum seketika dan dia belum siap. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Dan apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah sekalian, jangan lupa terus ngaji terus, ngaji jangan bosan. Karena apa? Itulah benteng untuk menjaga kewarasan kita sekarang. Panjenengan kalau senantiasa ngaji, akalnya diajak terus waras. Maka teman-teman yang di TikTok juga terus ngaji. Jangan cuma yang diikuti yang ibu-ibu joget pakai legging. Tapi ikuti apa? Saluran-saluran link-link YouTube, Instagram, TikTok, Facebook yang manfaat. Tujuannya apa? Menjaga kewarasan, biar warasnya langgeng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.